Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, runtuhnya Kerajaan Sambas. Di masa lampau terdapat sejumlah kerajaan, baik besar atau kecil, yang berdiri sekaligus berjaya di Kalimantan Barat. Salah satunya adalah Kerajaan Sambas yang terletak di kawasan pantai utara. Sejak dahulu kerajaan ini terlibat dalam jaringan internasional, sehingga terdapat berbagai kepercayaan di kawasan tersebut, seperti Hindu, Buddha, hingga Islam. Berbagai perbedaan inilah yang akhirnya mendukung Kerajaan Sambas untuk maju. Setelah menjadi kerajaan Islam, Sambas memiliki tradisi keislaman yang sangat baik, sehingga disebut sebagai Serambi Makkah oleh masyarakat Kalimantan Barat. Hal ini juga didukung oleh lahirnya ulama besar, yakni Ahmad Khatib Sambas, pendiri tarekat Qadariyah Naqsabandiyah. Karena kehebatannya, tak heran jika pada masa itu Sambas dianggap maju. Sayangnya, kejayaan Sambas tidak bertahan lama. Ada berbagai faktor yang membuat kerajaan Sambas melemah dan akhirnya runtuh. Di antaranya adalah satu, kedatangan Jepang. Awal mula melemahnya kerajaan Sambas adalah saat kedatangan Jepang untuk menjajah Indonesia. Kala itu masyarakat Kalimantan Barat juga ikut terkena dampak dari kekejaman pemerintah Jepang. Karena melihat banyak wanita, kaum cendekiawan, hingga rakyat biasa dari kerajaan Sambas yang diculik oleh tentara Jepang, Baginda Sultan Muhammad Mulia Ibrahim Safiuddin yang kala itu menjadi raja pun merasa sedih dan tinggal diam. Beliau pun mulai melakukan perlawanan terhadap Jepang. Sayangnya, hal ini justru menjadi titik awal melemahnya kerajaan Sambas yang berujung pada kemunduran dan akhirnya runtuh. 2. Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah Indonesia merdeka dan resmi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kerajaan Sambas pun tidak diakui lagi secara hukum. Sebab setelah Belanda mengakui kedaulatan negara, Sambas diubah menjadi kota kecamatan dan resmi menjadi ibu kota Kabupaten Sambas pada tahun 1999. Peninggalan dari jejak Kesultanan Sambas yang masih ada hingga saat ini adalah Masjid Jami Kesultanan Sambas, Istana Al-Watskubillah, makam-makam Sultan Sambas dari Sultan Sambas pertama hingga Sultan Sambas ke-14, serta sebagian alat-alat kebesaran kerajaan seperti tempat tidur Sultan terakhir, kaca hias, seperangkat alat untuk makan siri, pakaian kebesaran Sultan, payung ubur-ubur, tombak canggah, 3 buah meriam kanon di depan istana, dan 2 buah meriam lele, 2 buah tempayan keramik dari negeri Tiongkok, dan 4 buah kaca cermin besar dari kerajaan Prancis, dan 2 buah kaca cermin besar dari Belanda. Secara fisik, jejak Kesultanan Sambas masih terlihat dan terasa kuat di Sambas ini. Juga keturunan dari Sultan-Sultan Sambas ini bertebaran di wilayah Kalimantan Barat, baik di Sambas, Singkawang, dan Pontianak yang sebagiannya masih menggunakan gelar Raden. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.